Sobat Mido Midi Imigrasi Indonesia, bertemu lagi dengan saya Anggun Lazuardi sebagai co-host di podcast Moota Disiko Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Nah, Sobat Mido Midi Indonesia, kali ini merupakan kesempatan yang sangat spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu yang spesial. Biasanya podcast-podcast sebelumnya tamunya itu atau narasumbernya berasal dari internal imigrasi, namun sekarang berasal dari eksternal imigrasi. Cluenya adalah yang punya bandara nih, ya Pak ya? Bisa. Ya, kedatangan tamu kita hari ini adalah Bapak Yos sebagai General Manager Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau. Halo Bapak. Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Selamat Bapak. sore. Selamat sore. Halo Sobat Midi. Nah, Bapak Yos, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih Pak, dipersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu, Bapak, perjalanan karir Bapak dan lain sebagainya kepada Sobat Mido Midi kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Midi ya. Mido Midi. Mido Midi. Jadi alhamdulillah, terima kasih sudah diundang ke podcastnya imigrasi ini. Iya siap. Berkat sahabat saya Pak Cesar nih. Jadi alhamdulillah bisa diundang. Dan sebenarnya karir saya simpel-simpel aja. Terus terang saya Bapak asli Betawi. Oh, Betawi Bapak. Jadi rumah saya dari sekitar Selipi. Oh. Merah situ. Jadi kebetulan ya tahu sendiri orang Betawi jarang ada yang sekolah tinggi kan. Nah dari situ karena ketidakmampuan orang tua akhirnya saya nyari sekolah yang gratis. Akhirnya tahun 84 saya lulus SMA. Nyari-nyari sekolah dari ngikut Akabri yang dulu hanya cuma pakai rapot kelas 3. Itu nggak gagal, ikut stan gagal. Terakhir akhirnya saya diajak teman masuk lah yang namanya pendidikan dan latihan penerbangan di Curug. Ya, kalau orang tahu memang ini ya Pak sekolah penerbangan. Oh iya sekolahnya penerbangan tapi jurusannya banyak gitu kan. Informasi juga nih kepada Sobat Mido Midi. Jadi di sana itu hampir ada 10 mungkin sekarang jurusan. Dari mulai penerbangan, terus air traffic control yang kontrol ini, pesawat itu. Jadi di sana kan di atas di udara itu kan nggak ada rambu-rambu, nggak ada yang menuju ke Surabaya kayak di darat gitu kan. Jadi ada traffic control, ada komunikasi, ada airport information namanya AIS gitu kan. Baru turun lagi dia ke teknik. Teknik ada teknik pesawat udara, teknik navigasi sekarang, ada teknik listrik, iya ada turun lagi, ada teknik bangunan sekarang. Nah terus sekarang ada lagi yang namanya administrator. Jadi banyak untuk operasi lebih ini lagi gitu lengkap. Jadi hampir 10 lah kalau nggak salah sekarang ini. Sekitar 12 dan kebetulan memang kalau dulu saya gratis. Jadi ya itu yang tadi saya bilang ketidakmampuan akhirnya nyari sekolah yang gratis gitu. Iya benar-benar. Nah dari sana saya lulus 86, 87 langsung lulus dapat SK pegawai negeri. Oh iya. 2B langsung penempatan di Palembang. Oke. Nah Palembang 4 tahun saya di sana. Akhirnya karena Palembang diambil sama Angkasa Pura, ya ada tawaran saat itu untuk pindah ke Jakarta. Ya kebetulan saya orang Jakarta, ya udah saya minta pindah, dapat pindah ya langsung saya di Cengkareng gitu kan. Nah itulah sampai berapa tahun, hampir ada 11 atau 15 tahun di Jakarta lagi. Sambil ya karena memang itu keinginan kuat untuk sekolah lagi. Karena saya pikir saya sekolah juga bukan untuk nyari jabatan, tapi bagaimana kita supaya pikiran kita lebih analisis di dalam ini. Karena kebetulan saya teknik, jadi saya terusinlah sekolah teknik di Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta. Disitulah ketemu pasangan hidup. Sama-sama teknik, jadi istri kerja, saya kerja juga, ya udah sampai sekarang sudah akhirnya dikaruniai sama 3 orang putri. Jadi saya
paling ganteng. Paling ganteng. Alhamdulillah yang pertama sudah nikah, yang kebetulan ambil kuliahnya kedokteran, dan sekarang di rumah sakit primer. Yang nomor 2 kedokteran juga, tapi kedokteran gigi di USU. Baru kemarin selesai skripsi. Mudah-mudahan tahun depan udah selesai. Ini koas dia. Koas ya. 1,5 tahun gitu. Yang kecil masih SMP. Oh, caranya Pak. Jauh. Jadi ceritanya tahun 2007 begitu saya naik haji berdua, keinginan punya anak laki. Buka keluarga berencana, ternyata dapat wanita lagi. Iya, tapi akhirnya jadi hiburan buat kita berdua gitu sama istri gitu kan. Jadi sekarang ada yang nemenin gitu. Coba kalau dulu tiga-tiganya udah besar ya keluar semua gitu kan. Ya itulah, jadi perjalanan sampai saya dinas di Cengkareng terus pindah ke Halim sebentar sekitar 10 bulan, terus langsung ke project, dari project langsung ke Kuala Namu. Oh, Kuala Namu. Nah, Kuala Namu jadi deputi operasi teknik. Nah, 2 tahun di sana saya pindah ke Aceh, jadi AGM di sana. 2 tahun juga di Aceh. Nah, terakhir AGM di Padang ini. Nah, itulah sekian dari perjalanan karir yang tadi saya memang menjadi tidak menyangka juga sampai posisi di sini. Tapi ya intinya bahwa kita jangan agak kasar sedikit mengacukan diri untuk dapat jabatan. Ya mengalir saja karir saya, dan saya memang benar-benar dari operasi sampai sekarang ini ya alhamdulillah, kita mudah-mudahan mulai 1 Oktober saya sudah masuk MPP. Oh iya. Berarti sebentar lagi mau masuk. bakti kalau Betul. Jadi kalau kita suka lucu-lucuan itu mengisi MPP, apa tuh MPP? Mati pelan-pelan. Jadi karena apa orang kata ya itu kalau di BUMN ini kan begitu menjabat banyak tunjangannya. Tapi begitu kita selesai menjabat, selesailah itu tunjangan semua, tinggal gaji pokok gitu kan. Tapi ya alhamdulillah, dalam hati kita syukurin aja semua apa yang sudah diberikan. Mudah-mudahan saya bisa nyelesain tugas di sini dengan baik dan merasa banget selama karir ya tidak ada apa-apa gitu, dan mudah-mudahan lulus jadi orang pensiunan gitu. Dan pensiunan dari Padang ya Pak? Nah, itulah. Oke, siap Pak, begini Pak, untuk terkait pemberian pelayanan publik di Bandara Internasional Minangkabau, apa saja pemberian pelayanannya Pak? Penerbangan yang disediakan di Bandara Internasional Minangkabau ini Pak? Untuk saat ini ya? Iya. Ya kalau saat ini memang pandemi memang belum selesai, karena memang masih banyak yang terjangkit, walaupun dalam hari-hari ini udah mulai turun ya, tentunya juga berkat kita semua, saya pikir menjadi bagian dari keinginan kita semua gitu. Nah untuk penerbangan memang yang baru sekarang terbang itu Garuda, cuman baru sekali, kadang-kadang bisa 2 kali gitu, tergantung di domestik ya Pak? Betul, domestik. Jadi terus Batik sama Citylink. Jadi yang lainnya masih, dan Susi Air yang ke daerah Rokot, Mentawai sana gitu. Nah itu memang karena penerbangan perintis mereka itu. Jadi baru itu yang dulunya ada Air Asia yang ke Malaysia, dari mulai penerbangan internasional mulai terhenti dari mulai bulan April itu kalau nggak salah. Jadi untuk terminal internasional masih kita tutup gitu. Oh gitu Pak. Nah Pak, seperti yang Bapak telah sampaikan tadi, bahwasanya Bandara Internasional Minangkabau memiliki penerbangan internasional. Namun untuk pertanyaan berikutnya ini kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Tetap stay tune ya, Mindomi di Indonesia.
bincang-bincang santai kita dengan General Manager Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau, Pak Yos. Ini Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Apa sih pembedanya antara penerbangan internasional dan domestik? Karena kita tahu bahwasanya bandara yang ada di Sumatera Barat ini nama atau logonya saja Bandara Internasional Minangkabau. Tuh, jadi alhamdulillah yang tadi saya bilang begitu. Sebenarnya Sumatera Barat begitu jadi pindah dari Tabing ke Minangkabau itu langsung jadi internasional. Karena yang tadi saya bilang perbedaan, kalau dibilang perbedaan kelengkapan dari ini memang satu bandara menjadi satu kelengkapan di baik itu di aneks aturan internasional ICAO gitu, International Air Organization itu. Jadi kelengkapan satu bandara internasional itu dilengkapi dengan CIQ namanya. C-nya custom, I-nya immigration, Q-nya quarantine. Jadi itu yang menjadi perbedaan kalau berbicara penerbangan domestik dengan internasional. Jadi, yang membedakan juga yaitu kalau orang dari luar ya harus ada imigrasi. Jadi kenapa harus ada imigrasi? Karena batas orang. Jadi kalau kita istilahkan setelah imigrasi itu seolah-olah orang sudah keluar dari luar. Jadi dari negara Indonesia walaupun masih di Indonesia. Karena apa? Imigrasi menyatakan dia sudah keluar dari ininya. Nah itu yang memang menjadi membedakan antara ini. Nah bea cukai tentang apa-apa yang masuk dengan pajak segala macam. Karantin iya barangnya. Nah karantin juga akan memeriksa yang tadi saya barang-barang yang mana memang commodity item apa segala macam itu menjadi bagian dari kewenangan. Memang karantin ada 3 kalau nggak salah sekarang ini. Jadi ada pertanian, ada ikan, ada satu lagi saya lupa itu. Jadi mereka ada ini masing-masing punya tugas itu. Nah itulah perbedaan antara domestik. Kalau domestik kan yang ada cuman yaitu security, KKP. Nah itu yang tadi dibilang jadi kesehatan pelabuhan yang sekarang zaman pandemi ini akhirnya menjadi terdepan ya. Karena mereka lah yang akan memeriksa orang untuk kelengkapan tentang kesehatannya itu. Nah itulah yang membedakan antara penerbangan domestik dengan internasional. Nah Pak, salah satu penerbangan internasional ini adalah keberangkatan untuk haji nih Pak. Nah bagaimana pelaksanaan embarkasi haji di Bandara Internasional Minangkabau sendiri? Ya alhamdulillah kemarin seminggu atau 2 minggu datanglah perwakilan dari Kementerian Agama mengevaluasi tentang embarkasi. Sebenarnya dari sebelum pandemi Bandara Minangkabau ini sudah menjadi embarkasi karena internasional dan kita tahu juga jemaah-jemaah dari Jambi, jemaah-jemaah dari Bengkulu itu larinya ke Minangkabau ini. Jadi sampai ke Padang Sidempuan ya ke arah Medan itu. Jadi larinya pada sini semua. Dan kemarin juga Bandara Minangkabau menjadi tempat transit pesawat-pesawat haji yang datang dari area timur, misalnya dari Makassar, dari Surabaya, mereka refueling di sini. Nah itulah. Nah alhamdulillah kelengkapan untuk embarkasi haji yang tadi saya bilang sudah lengkap sebenarnya sama yang ada di Bandara Minangkabau itu, baik itu imigrasinya, karantin maupun customnya itu sudah lengkap. Jadi kita juga punya fasilitas sekarang asrama haji yang dekat dari bandara itu, dan mudah-mudahan itu juga menjadi kelengkapan. Dan kalau saya sih berharap Sumatera Barat ini karena ya kita tahu Sumatera Barat ini kadang budaya keislamannya cukup kental itu, jadi bisa menjadi embarkasi sekaligus tempat berangkatnya umroh, ya kan? Karena yang tadi saya bilang di sini mungkin sekitar 20 tahun kali yang ngantrinya untuk haji. Jadi orang masyarakat warga yang beragama Islam itu akan lebih ngarah ke ini umroh malah. Karena apa? Nunggu haji 20 tahun gitu, dia umroh dulu gitu kan. Nah itulah yang mungkin saya pikir kalau kelengkapan insya Allah di Bandara Minangkabau, dan kita juga lagi membangun ini yang sekarang bangun terminal baru itu tadinya kapasitas pertama sebenarnya tahun 2018 kita kapasitas sudah sampai 4,1 juta setahun. Nah
kita kembangin waktu itu menjadi 4,7. Tapi karena kemarin udah 4,1, akhirnya disuruh kembangin lah zaman Menek BUMN-nya Bu Rini, akhirnya menjadi 5,7 sekarang. Nah, pengembangannya yang cukup besar, saya pikir akan mempersiapkan Bandara Internasional Minangkabau untuk yaitu yang tadi embarkasi haji, penerbangan internasional, dan saya yakin gitu karena Sumatera Barat kita tahu di sini apa aja ada. Yang mungkin di daerah nggak ada gitu, dari mulai sungai, laut, danau, tebing, gunung, paling lengkap. Jadi alhamdulillah, makanya yang saya bilang orang Sumatera Barat harus bersyukur sama alamnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat orang Sumatera Barat. Amin amin amin. Kebetulan saya ini asli orang Sumatera Barat. Alhamdulillah. Saya bersyukur ya Pak ya. Iya iyalah. Menjadi penting kan, saya pikir tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Siap. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kebetulan kita memiliki kopi nih Pak di dekat, yaitu kopi Karasa yang bertempatan di Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya. Jadi kalau misalnya dari Bandara Internasional Minangkabau itu sebelum pom bensin sebelah kiri. Oh, siap. Silakan dicicipi Pak. Alhamdulillah. Selamat rasa mencicipinya. Kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Sobat Widowidi Indonesia, kembali lagi di perbincangan santai kita dengan Bapak GM Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau. Nah Pak, kita tahu ya Pak ya, pada saat sekarang ini kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Tentunya ini sangat berdampak sekali terhadap jumlah penerbangan keberangkatan baik domestik maupun internasional Pak. Nah, bagaimana dampaknya terhadap penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau? Alhamdulillah ditanya ini. Jadi ini antara dua senang membicarakannya sama sedih. Karena satu, ya seumur saya mengabdi di namanya Bandar Udara, saat-saat inilah yang paling menyedihkan gitu kan, karena memang cukup berdampak. Karena apa? Memang pandemi ini memperkecil ruang gerak manusia karena takut penyebaran kan gitu ya. Walaupun memang kita udah yakinkan gitu kan, di pesawat sudah ada HEPA namanya, High Efficiency Particulate Air, yang dapat menyaring bakteri maupun virus itu yang di pesawat, sehingga kalaupun ada satu orang yang masuk ke dalam positif, itu dijamin semua tidak akan tertular. Dan itu sudah pernah kejadian waktu Kanada. Jadi orang Kanada pulang dari Wuhan waktu itu, waktu lagi terbangkan orang yang memang sakit harus pulang ke Kanada dalam satu pesawat. Setelah dicek, ya cuma yang satu itu aja yang sakit, yang memang sudah tertular di Wuhan itu. Di dalam pesawat itu semua clear, nggak ada yang positif itu. Dan itulah yang memang menjadi kelebihan di transportasi udara gitu kan. Nah, hanya memang di zaman pandemi ini terus terang tadi saya bilang tahun 2018 satu hari itu Bandara Internasional Minangkabau itu
antara internasional ini sehari bisa 12.000. Sekarang ini sehari hanya 1.200 Ya ampun, paling tinggi. sangat jomplang sekali ya Pak Jadi, kuantitinya Pak iya ya. betul. Jadi karena memang satu frekuensi penerbangan memang yang ini karena memang yaitu yang tadi dibilang dan persyaratan tentunya yang membuat juga masyarakat menjadi sedikit agak tertahan untuk bepergian gitu kalau memang tidak perlu. Memang kalau ada keperluan keluarga, misalnya kematian, nah itu baru memang ini dan dari perjalanan PPKM yang kita lalui itu memang selalu terjadi perubahan gitu. Terakhir ini memang kemarin pemerintah akhirnya menurunkan lah yang namanya harga PCR dan harga antigen sebagai persyaratan itu yang ya sebenarnya cukup memadai. Cuman memang masyarakat ini kan bukannya ini satu selalu was-was kalau dia takut positif gitu kan. Kedua ya kalau kayak nyanyian sakitnya di sini bukan di harganya gitu kan. Jadi jadi ya hidung dua itu di ini gitu kan sama tenggorokan gitu. Ya memang itulah yang menjadi memang kendala gitu di zaman pandemi ini sehingga turun dari 12.000 tinggal ya alhamdulillah sekarang dengan turunnya ini ya paling naikin sampai 2.000. Jadi sampai 2.000 memang cukup kan tinggal berapa 2.000 dari 12.000 sepertiga atau seperenam lah ya. Jadi nah itulah yang memang menjadi kendala tentunya bagi transportasi udara. Ya tentunya bukan hanya bandara, di airline, terus ground handling semua berdampak. Dan itu memang pemerintah juga mengakui sektor transportasi, sektor pariwisata yang sangat berdampak gitu kan. Terus terhubung dengan penerbangan luar negeri juga stop. Ya kan karena antar pemerintah atau negara juga kan mereka saling menjaga gitu kan. Makanya pengetatan itu menjadi berdampak juga untuk penerbangan luar dan sampai sekarang belum dibuka juga gitu untuk penerbangan ke Malaysia yang memang mungkin hanya ke Malaysia jadi 3 kali sehari itu stop sama sekali sampai sekarang ya Pak ya. Berarti sobat Midomi di Indonesia walaupun berkegiatan apapun, walaupun berpergian kemanapun tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya benar sekali ya Pak ya. Iya. Nah ini Pak Yos, pertanyaan terakhir nih. Bapak sekarang telah mendapatkan posisi sebagai GM Angkasa Pura II di Bandara Internasional Minangkabau. Ini saya nih, terutama dan juga kepada sobat Midomi di imigrasi yang milenial nih sebagai generasi penerus muda, ada nggak Pak kiat untuk menjadi sukses seperti seorang Bapak? Ya, terus terang yang tadi saya bilang untuk menjadi sukses kalau bagi diri saya sendiri itu mudah-mudahan ya kalau memang bisa diambil pengalaman atau ini pelajaran gitu kan. Kita tahu yang tadi saya sampaikan saya orang Betawi yang tentunya tidak mendahulukan pendidikan. Saya sekolah lagi karena memang keinginan gitu, dari keinginan yang memang timbul dari diri sendiri gitu, dan ini juga menjadi penting buat ini. Jadi kalau saya memang prinsip saya tidak akan meminta-minta jabatan, dan saya beranjak memang tahap demi tahap, nggak pernah loncat ini. Ya kan dari satu posisi kemudian jadi istilahnya kalau dari posisi perusahaan itu sampai sekarang posisi ini saya naik ke satu tingkat bertahap, tidak pernah loncat 2 tingkat, loncat 3 tingkat, itu nggak pernah saya. Dan memang prinsip saya tidak mau minta jabatan kalau memang yang bisa menilai di atasan kita bisa bekerja atau tidak gitu. Makanya kalau buat saya bekerja baik aja, nanti orang yang akan melihat gitu. Nah itulah yang terpenting bagi kaum milenial, mungkin saya pikir menjadi penting supaya kita nggak ada beban di dalam menjalani satu posisi, nggak ada beban karena kita nggak pernah pengen berniat, bukan juga kita nggak bernafsu untuk terus berkarir yang lebih tinggi, tetapi nggak usahlah kita membuat cara-cara yang tidak normal gitu kan istilahnya dengan ya kalau di depan atasan bermanis-manis yang tadi saya bilang kalau ini lah yang benar, udah kita tunjukin apa adanya kita
di dalam kinerja, saya pikir hasil yang kemudian, dan saya pikir kalau rezeki perjalanan sudah ada yang nentuin, dan insya Allah apa yang kita lakukan paling tidak kalau buat saya keberkahan bagi apa yang saya terima dari perusahaan. Itu aja yang menurut, karena keberkahan lebih penting daripada satu harta atau segala macam, karena apa yang kita bawa, yang kita kasih ke anak istri, ke orang tua, ke tetangga kita, ke saudara kita, kalau kita bawa itu yang berkat, insya Allah semua jadi berkat. Amin. Berarti memberikan kinerja yang terbaik. Baiklah, demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah Baik, datang sama-sama. di podcast Terima kasih Moota juga. Risiko, Iya. kantor imigrasi kelas 1 TP Padang. Untuk Sobat Midobidi Indonesia, tetap stay tune untuk tema-tema berikutnya. Dadah!